Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga insyaAllah nikmat sehat ini senantiasa Allah tambahkan untuk kita semua insyaAllah. Sebab dengan sehat kita bisa solat dengan sempurna. Dengan sehat kita bisa menjalankan ibadah-ibadah. Dengan solat kita, dengan sehat kita bisa berzikir. Dengan sehat kita juga bisa bersilaturahmi. Dengan sehat kita bisa banyak baca Quran. Maka dari itu nikmat sehat ini nikmat yang sangat besar, sehingga Nabi Muhammad bersabda bahwa di dunia ini yang perlu kita minta selalu adalah sehat walafiat. Di saat-saat mustajab doa, sahabat bertanya, apa yang kita minta ya Rasulullah di saat mustajab, waktu yang mustajab? Rasulullah menjawab, sebaiknya di saat mustajab itu minta sehat walafiat. Sayyidina Ali berkata, aku sudah meneliti nih dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini sudah aku pelajari. Satu persatu aku pelajari. Ternyata tidak ada yang lebih nikmat daripada sehat di dunia ini. Itu sudah yang paling nikmat di dunia ini, enggak ada yang lebih dari itu. Orang di rumah sakit itu kalau udah sakit, dia melihat orang sehat itu seperti di kepalanya orang sehat itu ada mahkota. Kalau orang sudah terbaring di rumah sakit, biar berlimpah harta bendanya, dia lihat tukang sapu yang sehat walafiat, dia lihat seperti pakai mahkota. Dia ngelihat orang yang duduk tertawa, tersenyum, bisa bangun dan duduk dengan sebisanya kapan saja, dia melihat orang itu lagi ada mahkota di atas kepalanya. Sebab nikmat sehat ini nikmat yang paling terbesar, akan tetapi orang belum mengetahui besarnya nikmat sehat kecuali setelah datangnya sakit. Setelah datangnya sakit baru ditahu, oh sehat ini mahal harganya. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatan kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama kita doakan mudah-mudahan Haji Hendri sekeluarga diberikan kesehatan, keafiatan, ditambah rezekinya, dijadikan anak turunannya semua anak-anak yang soleh dan solehat. Ala hadhihi niyyah kul niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan orang tua kita Haji Lajuddin bersama ibu dan seluruh
orang-orang tua kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, panjang umur fis sihah wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita doakan semoga semua hadirin dan hadirat mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya di sisi Allah, dimakmurkan rezekinya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan anak turunan yang soleh dan solehat, dan mudah-mudahan anak turunan kita semua menjadi buah hatinya baginda besar Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhihi niyya Rabb wa kullu niyyat salihah syamilah li khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna ya rabb innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Satu kali Nabi Muhammad bersabda, wahai para sahabatku, imannya siapa yang paling menakjubkan? A'jabul ajab. Iman yang paling menakjubkan. Bukan yang menakjubkan kata Nabi, tapi yang paling menakjubkan. Dijawab sama sahabat, ya Rasulullah, iman yang paling menakjubkan tentunya adalah imannya para malaikat. Iman mereka yang paling menakjubkan. Sahabat jawab, yang paling menakjubkan ya Rasulullah adalah imannya para malaikat. Ini kan Nabi Muhammad bertanya. Karena Nabi Muhammad bertanya, sahabat berani menjawab. Kalau Nabi enggak bertanya, sahabat enggak berani jawab. Sahabat ini banyak jumlahnya, ratusan ribu. Ratusan ribu sahabat Nabi. Dan sifat-sifatnya juga bermacam-macam, beragam-ragam. Orang Mekah tabiatnya lain. Orang Madinah tabiatnya lain. Orang Yaman tabiatnya lain. Orang Persia tabiatnya lain. Orang Mesir tabiatnya lain. Semuanya berbeda-beda, beragam-ragam. Semua dihadapi sama Nabi Muhammad dengan satu persatu. Semuanya tidak pernah ada yang kecewa dengan perilakunya Nabi Muhammad SAW. Orang Mekah laki-lakinya pedagang, perempuannya di rumah. Orang Madinah laki-lakinya petani, istrinya juga ikut bantu mencari rezeki. Orang Madinah. Kalau Mekah perempuannya di rumah. Sebab mau berkebun apa? Kebun gak ada, semuanya gunung batu. Jadi perempuan lebih banyak di rumah. Kecuali Siti Khadijah, memang dia pedagang kaya. Tapi umumnya banyak pada di rumah. Ada lagi kelompok sahabat namanya suku-suku Badui, suku-suku primitif. Ini lain lagi tabiatnya nih. Ini 1 kali 1 sama dengan 2.
Dia nggak mau 1 kali 1 sama dengan sekian dikurangi sekian sama juga 2, nggak mau dia. Ini suku Badui. Menghadapi mereka juga caranya khusus. Nabi Muhammad faham. Sebab Nabi Muhammad umur masih kecil, masih balita, dibesarkan di dalam suku Badui. Besar di sana Nabi Muhammad, nggak tinggal di Mekah. Dibawa sama Halimatus Sa'diyah. Tinggalkan kota Mekah dari bayi. Dididik di sana. Jadi kultur suku Badui, kebiasaan, adat istiadatnya, polanya, caranya Nabi Muhammad khatam. Faham betul. Sebab Nabi Muhammad bukan hanya tinggal di Mekah, kota metropolitan. Dari seluruh penjuru dunia orang datang di kota Mekah. Semua orang-orang asing berdatangan di Mekah. Nabi bukan hanya kuasai itu, tapi suku-suku yang ada di pegunungan, bagaimana kulturnya, kebiasaannya, Nabi Muhammad juga dibesarkan di sana. Jadi faham benar Nabi Muhammad menghadapi ini semuanya. Kelompok-kelompok ini. Suku Mesir, Nabi Muhammad faham. Sampai Nabi Muhammad menikah juga dengan seorang wanita dari Mesir. Asli Mesir, asli. Bukan dari suku Arab. Namanya suku asli Mesir itu namanya Gipti. Itu istri Nabi Muhammad yang asli dari Gipt. Itu namanya Maria Al-Giptiyah. Nabi juga faham suku Yahudi seperti apa. Sampai Nabi Muhammad juga pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Asli Yahudi. Jadi semua kultur ini Nabi faham. Orang Badui begini sukanya, begini kebiasaannya. Nabi faham. Orang Mekah begini, orang Palestina begini, orang Yaman begini, orang ini begini, suku A, B, C, D, semua suku ini beda-beda kulturnya. Semua Nabi Muhammad faham. Sebab Nabi Muhammad ini sempurna. Dia disempurnakan sama Allah. Faqalatil malaikah. Malaikat berkata, "Lau alimta ma yuradu bika minal khair la arafta gadra manzilatika alal ghair." Malaikat bilang begini sama Nabi Muhammad, kalau kamu ini ya Rasulullah mengetahui siapa sebenarnya dirimu dan apa yang Allah ingin lakukan terhadap dirimu, maka engkau akan tahu bahwa dirimu adalah manusia yang paling termulia dari seluruh ciptaannya. Wazdata farahan wa surura wa bahjatan wa nura. Ini malaikat sendiri yang mengagumi. Makanya Nabi Muhammad satu kali bertanya sama sahabat, "Sahabat, iman siapa yang paling menakjubkan?" Bukan yang menakjubkan, yang paling menakjubkan. Ajabul ajab. Sahabat spontan langsung jawab, "Malaikat ya Rasulullah." Iman malaikat. Sebab malaikat diciptakan tidak ada nafsu. Malaikat diciptakan Allah, kerjaannya hanya ibadah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna. La ya'suna Allah ma amarahum. Tidak pernah mereka mengingkari apa yang menjadi perintah Allah dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah. Itu kerjanya malaikat, nggak ada nafsu sama sekali.
Nabi Muhammad jawab, kalau itu sih nggak menakjubkan. Itu tidak paling menakjubkan. Memang menakjubkan tapi tidak paling menakjubkan. Memang menakjubkan tapi tidak paling menakjubkan. Sebab kata Nabi dalam sabdanya, malaikat tidak menakjubkan imannya. Sebab dia nggak punya nafsu. Kerjanya ibadah, nggak ada hawa nafsu, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus, nggak ada keinginan A, B, C, D. Ada malaikat yang diciptakan Allah dari mulai diciptakan hanya ruku sampai hari kiamat. Dia ruku. Tidak bangun dari ruku. Dari mulai diciptakan sampai yaumul qiyamah. Ada malaikat yang diciptakan Allah hanya sujud. Kerjanya hanya sujud dari mulai diciptakan Allah sampai yaumul qiyamah. Ada yang hanya i'tidal. Ada yang duduk di antara dua sujud. Masing-masing apa yang Allah perintahkan, dia taat. Gak ada tawar-menawar. Kata Nabi, belum paling menakjubkan. Lalu sahabat bilang, kalau begitu ya Rasulullah, imannya para al-anbiya, para nabi-nabi, itu yang paling menakjubkan ya Rasulullah. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, semua nabi-nabi ini kaliber-kaliber semuanya. Dahsyat. Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, para anbiya. Kita disuruh suka bacakan Fatihah buat mereka. Ini mereka nih manusia-manusia pilihan Allah. Nabi Musa alaihi salam, yang masih hidup Nabi itu tinggal 1, 2. Nabi Isa, Nabi Allah Khidir, dengan beberapa riwayat yang lain. Yang dinyatakan sama Al-Quran, Nabi yang masih hidup hanya 1, Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab Allah menyatakan, wa ma gatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dia enggak disalib, dia tidak terbunuh. Walakin syubbiha lahum, ada manusia yang diserupai oleh Allah mirip sama Nabi Isa, itu yang disalib, itu yang dibunuh. Barrafa'ah Allah. Kalau Nabi Isa, Allah bilang dalam Al-Quran, aku angkat dia, aku angkat ke langit. Dia masih ada, dan dia positif seorang nabi dan juga seorang rasul. Sebab dia pangkatnya bukan hanya nabi, tapi dia juga pangkatnya adalah rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu melanjutkan wahyu rasul sebelumnya. Kalau rasul, dia menerima syariat sendiri. Dia menerima firman Allah, menerima perintah Allah, lakukan ini, kerjakan ini, sebarkan ini. Itu rasul. Kalau nabi, dia nggak dapat itu. Dia hanya melanjutkan tugas rasul yang diturunkan, diperintahkan sebelum dia. Itu kerjanya dia lanjutkan. Rasul jumlahnya tidak banyak. Dalam Al-Quran ada 25. Di dalam hadis-hadis dikumpulkan kurang lebih 300 lebih jumlah rasul. Yang kita ketahui dalam Al-Quran 25 rasul. Kalau nabi puluhan ribu. Sebab semua yang melanjutkan perjuangan para rasul itu adalah nabi. Nabi Isa, nabi yang
dibanggakan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mukjizatnya banyak. Banyak mukjizatnya. Dia kalau pegang apa-apa, dia mau rubah jadi apa bisa. Dia pegang batu, berubah jadi emas, jadi emas. Dia tinggal pegang aja. Masya Allah. Dia hidup, Nabi Isa hidup pada masa ilmu kedokteran itu lagi top. Ilmu pengobatan lagi, apa bahasa Indonesianya lagi? Lagi canggih-canggihnya. Lagi berkembang. Ilmu kedokteran lagi berkembang. Datang Nabi Isa, dikasih mukjizat sama Allah, pengobatan yang dokter semuanya nggak mampu kerjakan. Dikasih apa sama Allah mukjizat? Dia bisa kembalikan mata orang yang buta dari lahir. Bawaan dari lahir buta, bukan karena katarak. Kalau katarak, dokter zaman Nabi Isa bisa obati. Sakit mata, penglihatan hilang, bisa diobati. Tapi dokter-dokter menyerah. Kalau dibawakan satu pasien, ini anak buta dokter. Sejak kapan? Sejak lahir, bawa pulang aja. Insya Allah, tunggu mukjizat. Tapi kalau misalnya nggak ngelihat, kenapa? Kemarin kebentur, kemarin ini, kemarin jatuh, diobatin. Semua yang dokter angkat tangan, pasien semua dibawa ke rumah Nabi Isa. Diusap sama Nabi Isa, ngelihat. Yang lumpuh dari lahir, diusap sama Nabi Isa, jalan. Yang kena kusta, sembuh. Yang kena lepra, sembuh. Apa aja dipegang sama Nabi Isa, memang Allah udah bilang dalam Al-Quran, dia di mana aja berada berkah. Dia bawa berkah. Ibunya Siti Maryam, neneknya namanya Hannah, besar dan diasuh oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Ini ada cerita Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sayang sama Nabi Isa. Nabi Muhammad sayang sama Nabi Isa. Di lisannya Nabi Muhammad itu suka sebut nama Nabi Isa. Nabi Isa itu pakaiannya satu, baju satu, sederhana. Orangnya zuhud, harta secukupnya, pakaian secukupnya, kendaraan secukupnya. Tidak punya apa-apa. Beda dengan Nabi Sulaiman, dia raja. Dia konglomerat. Lalu Nabi Isa sederhana, zuhud, apa adanya. Nabi Isa pernah jalan sama muridnya. Sama murid. Kata Nabi Isa, belanja dulu, belanja makanan. Sekian bungkus. Beli 3 bungkus. Supaya kalau kita di tengah jalan nanti lapar, kita nggak perlu lagi cari restoran. Bekal sudah ada. Belanja, habis itu perjalanan. Setelah sampai di perjalanan, di tengah perjalanan, waktu istirahat, Nabi Isa bilang, "Ayah, buka bungkusan makanan." Makanan bungkusannya dibuka. Dibuka, kata Nabi Isa. Sisa 2. Kata Nabi Isa, tadi saya suruh beli 3. Yang 1 kemana? Gak tahu. Waduh. Kamu gak lihat yang 1 kemana? Jangan-jangan ketinggalan? Enggak. Kamu kasih orang? Enggak.
Mana satu lagi? Enggak tahu. Baiklah. Nabi Isa pegang batu. Berubah jadi emas. Setelah ini batu berubah jadi emas, Nabi Isa bilang, kalau ada yang kasih tahu saya di mana satu bungkus yang hilang, saya kasih ini emas. Ini bongkahan ini. Satu murid bilang, tadi saya makan. Berubah iman lihat emas. Berubah. Kata Nabi Isa, baik saya sudah janji. Ambil bongkahan emas ini buat kamu. Kamu di sini aja, saya mau jalan, enggak usah dampingi saya. Saya jalan sendiri. Dia terima emas. Nabi Isa tinggalin. Lewat perampok, lihat emas, turun di perampok 3 orang, kepung ini pemilik emas ini, bunuh, mati. 3 orang bawa ini emas, berangkat, bawa lari ini emas, masuk tengah hutan. Udah jauh perjalanan, mereka lapar, berhenti, istirahat, mau makan gak ada makanan. Mereka tukar pikiran, siapa yang mau pergi ke kampung bawa beli makanan di sana. Satu teman dia bilang, saya aja belanja. Baiklah, yang 2 tunggu sini. Dia berangkat sendiri belanja. Pergi dia belanja ke kampung, beli makanan. Habis beli makanan, datang pikiran dia, di dalam pikirannya dia, lebih baik emas, lebih baik ini makanan saya racun supaya teman saya 2 mati. Itu emas saya ambil sendiri. Yang 2 bilang, lebih baik saya bunuh ini teman kita ini yang baru datang bawa makanan supaya emas kita bagi 2. Oke, begitu yang bawa makanan datang, begitu sampai 2 temannya kepung, bunuh, mati. Makanan diambil, dimakan, mati. Habis itu Nabi Isa lewat. Pertama Nabi Isa lihat dulu muridnya yang udah mati. Jalan lagi Nabi Isa, ketemu lagi 3 perampok mati. Nabi Isa berkata, inilah dunia. Ini dunia. Orang bunuh-bunuhan. Orang bunuh-bunuhan untuk mencapai dunia. Nabi Isa udah kasih gambaran. Dan kisah ini diceritakan langsung oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nggak heran kalau si fulan bunuh si fulan, ini bunuh si fulan, ini udah nggak heran. Nabi Muhammad bilang udah kejadian zaman Nabi Isa. Nabi Isa sudah perlihatkan. Mau lihat dunia, kata Nabi Isa, ini dunia. Jadi nggak kaget kita. Hak orang diambil, hak ini diambil, hak ini. Nggak kaget. Kalau kita dengar si fulan bawa lari haknya ini, si fulan makan saudaranya punya, si fulan makan warisan, nggak kaget. Tidak kaget. Habis dia makan tuh warisan, dia bawa lari, dia dimakan lagi. Karena cerita Nabi Isa udah ada contoh. Dia cuma bawa lari ke sono, di sono udah ada lagi yang mau sergap. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Cuman pindah tangan doang. Jadi sahabat bilang, ya Rasulullah, karena kan sahabat sering diceritain sama Nabi. Nabi Isa begini mukjizatnya, Nabi Sulaiman begini mukjizatnya, Nabi Yakub begini mukjizatnya.
Ya Rasulullah, iman yang paling menakjubkan imannya para anbiya. Nabi Muhammad bilang, kalau nabi-nabi dan rasul itu bersentuhan langsung sama perintah Allah. Perantara malaikat Jibril, habis Jibril langsung sama mereka. Jadi antara mereka dengan Allah, perantara Jibril, dekat sekali. Kalau mereka punya keramat, punya mukjizat, punya kelebihan dan keimanan yang begitu tebal, itu belum paling menakjubkan. Coba lihat Nabi Ibrahim, Pak Jesse. Mau dibakar sama Raja Namrud. Udah mau dibakar. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang. Nabi Ibrahim tanya, mau ngapain kemari Jibril? Kata malaikat Jibril, kamu mau dibakar. Saya datang. Kamu mau minta apa? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak akan minta apa-apa sama kamu. Saya punya Allah. Saya nggak butuh kamu, wahai Jibril. Ada Allah saya punya. Silahkan Jibril, angkat kaki. Ini orang cari jin minta tolong. Mau ke sono, kemana? Mau minta tolong sama dukun itu. Ini Nabi Ibrahim, Jibril, pimpinan para malaikat yang datang mau nolong. Dia bilang enggak, saya punya Allah. Saya punya Allah Jibril. Saya enggak butuh kamu. Ini tawakkaltu 'ala Allah. Tempat saya punya bersandar itu bukan kepada malaikat atau kepada siapapun makhluk. Saya punya tempat bersandar itu sama Allah. Walaupun keadaan saya ini dalam bahaya, saya punya sandaran sama Allah. Ini imannya bagaimana? Dahsyat. Iman yang dahsyat. Ini lagi pakai mantra-mantra supaya jin pada datang. La haula wala quwata. Bukan mau dekat sama Allah, pengen dekat sama jin. Padahal jin juga ciptaan Allah. Sama-sama ciptaan Allah. Makanya Nabi Muhammad bilang sama anaknya Nabi itu namanya satu, namanya Ibrahim. Ada satu nama Ibrahim. Anaknya Nabi Muhammad. Ibrahim bin Muhammad meninggal masih kecil. Masih anak-anak meninggal. Itu anak dari istri namanya Maria Al-Qibtiyah yang Mesir tadi. Makanya Nabi Muhammad kasih nama Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim itu juga lama di Mesir. Waktu meninggal Ibrahim, Nabi Muhammad bilang begini di atas kubur, ya Ibrahim putraku, sebentar lagi akan datang dua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Kalau dua malaikat yang namanya Munkar wa Nakir itu datang menghadap kepadamu, bertanya kepadamu, kamu jangan takut. Fala yurhibaka wala yubzi'aka fa innahuma khalqun min khalqillah. Kamu jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar kalau kedatangan Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir itu sama juga, dia juga ciptaan Allah sama seperti kamu. Ini pendidikannya Nabi Muhammad. Semua yang dilihat adalah ciptaan Allah. Yang maha lebih dan sempurna itu Allah. Fala yurhibak, jangan gentar, jangan takut. Dia nanya jawab, dia nanya jawab. Walaupun dia malaikat, sama-sama ciptaan Allah. Dia hanya ditugaskan sama Allah untuk bertanya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, bilang Allah. Ditanya apa agamamu, bilang Islam. Kalau ditanya siapa nabimu, bilang sama Munkar wa Nakir, ayahku adalah nabiku.
Makanya Nabi Ibrahim waktu Jibril datang, mau ngapain Jibril? Siapa yang panggil? Ibrahim, kamu mau dibakar. Ini api udah mau menyala. Besarnya api lebih besar daripada badanmu dan seluruh. Oh, pulang. Saya tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal sama Allah. Mau diapain saya tawakal sama Allah. Saya enggak minta bantuanmu wahai Jibril. Kita kalau mau ditolong orang lagi susah, alhamdulillah. Untung ente datang. Kalau enggak ada bahaya. La haula wala quwata. Imannya para nabi ya Rasulullah. Nabi itu ketemu Jibril. Antara para nabi sama Allah cuma perantara malaikat, dekat. Jadi iman mereka tidak paling menakjubkan. Kalau begitu imannya para sahabat. Sahabatmu ya Rasulullah, imannya luar biasa. Ada satu sahabat namanya Habib bin Adi. Ini sahabat Nabi. Waktu ada satu suku datang ke kota Madinah, bilang sama Nabi, kita ini baru masuk Islam, kita butuh guru untuk ngajarkan Quran. Oh, baguslah kata Nabi. Diutuslah guru-guru. Di antaranya Habib bin Adi. Berangkat, ternyata mau dibunuh di tengah jalan. Ditawanlah ini sahabat Nabi, dibawa ke Mekah, dijual jadi budak. Dibeli sama orang kafir Mekah, mau dibunuh, mau disalib. Dipenjara dulu di dalam rumah. Yang penjara ini, yang suka datang periksa di kamar dan keadaannya di penjara, ini seorang perempuan yang akhirnya masuk Islam. Dia bersumpah menjadi saksi. Waktu ini sahabat Nabi dalam keadaan terpenjara di dalam kamar dan dililiti badannya dengan besi. Kata si perempuan ini, waktu aku buka kamar, aku lihat ada buah-buah di dalam kamar di depan dia. Dia lagi makan buah. Demi Allah, ada anggur besarnya kayak kepala manusia. Di Mekah nggak ada buah anggur satu ikat, nggak ada buah anggur. Belum musim, belum datang orang-orang dari Taif bawa anggur jualan di Mekah. Lagi kosong ini buah anggur di Mekah, di kota Mekah, di pasar. Ini ada anggur dalam kamar, dalam keadaan kamar terkunci rapat, semua jendela tertutup, dan dia dalam keadaan terbelunggu. Ada buah, dan anehnya buah anggur belum pernah saya lihat seumur hidup. Dia cerita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Besarnya kayak kepala manusia ya Rasulullah. Satu cukup tuh kita makan. Kata ini sahabat nih, itu siapa yang datangin tuh buah tuh, kalau bukan dari langit? Dia bilang, bisa nggak ambilin saya silet. Kata ibu ini, kamu mau apa dengan silet? Dia bilang, sebelum saya dibunuh, saya kepengen rapikan saya punya jenggot, kumis saya. Sebab ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya kepengen rapihin. Udah berhari-hari, berminggu-minggu saya ini, rambut saya berantakan, jenggot saya berantakan. Saya dengar saya sudah mau dibunuh.
Saya kepengen waktu saya dibunuh udah rapi. Dan ini sunnah Nabi Muhammad. Si ibu ini bilang baiklah, diambilinlah silet. Waktu dikasih silet begitu, selesai silet, ibu ini di luar kesadaran punya anak perempuan masih kecil. Karena ibunya masuk situ, anak perempuannya ikut masuk. Anak perempuan ikut masuk, nggak sadar, anak perempuan ini mendekatilah sahabat Nabi ini, duduk di pangkuannya sahabat. Silet di tangan, anak kecil di pangkuan sahabat. Tiba-tiba si ibu dari pintu sadar, anaknya sudah dalam bahaya. Begitu si ibu ketakutan, sahabat bilang, ibu jangan takut. Ibu kira saya mau bunuh anak ibu. Saya umatnya Nabi Muhammad. Saya enggak lakukan begini kepada anak kecil. Ibu tenang. Ibu tenang. Nak, kamu pergi ya sama ibumu. Pergi nak ke sana sama ibumu. Si anak berdiri, kemudian pergi. Begitu sudah dekat ibunya langsung peluk. Alhamdulillah selamat. Tadi pisau udah disilet, udah di tangan, anak saya udah dalam genggaman. Tapi sahabat bilang, saya umatnya Nabi Muhammad. Saya enggak ambil kesempatan dalam hal-hal seperti ini. Sampailah dia mau dibunuh. Waktu dia mau dibunuh, datang satu tokoh kufar Quraisy, bisikin dia, kamu mau nggak kalau dikasih pilihan, kamu balik ke Madinah, tangkap Nabi Muhammad, bawa kemari gantikan posisimu, kamu bebas. Dijawab sama sahabat, maksudmu saya kamu bebaskan, Nabi Muhammad gantikan posisi saya? Iya. Saya kasih tahu sama kamu, kalau Nabi di Madinah disuruh kamu kasih pilihan antara Nabi Muhammad terkena duri sama saya dipenggal leher saya, lebih baik kamu penggal leher saya daripada Nabi Muhammad kena duri di kakinya. Apalagi mau ganti posisi saya, kalian mau bunuh. Dua tawaran ini aja saya nggak mau. Nabi kena duri, saya bebas, saya nggak mau. Jangan bebasin saya daripada Nabi kena duri. Wah, kata ini orang kufar Quraisy, ini beton. Hatta duri dia nggak reda kena Nabi Muhammad. Akhirnya orang kafir Quraisy ini bilang, udah kalau begitu okelah, kamu kita bunuh, tapi saya mau nawarkan sesuatu. Kamu mau sesuatu nggak sebelum kita bunuh? Ada permintaan nggak? Dia bilang ada permintaan. Apa permintaanmu? Kasih kesempatan saya, lepaskan ini rantai-rantai, saya mau sholat 2 rakaat. Hanya itu saja. Dilepas ini rantai-rantai, dia wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu permintaan dia. Dia sholat. Begitu sujud terakhir, dia betah dalam sujud. Setelah itu dia bangun dari sujud, dia salam. Dia bilang, kalau seandainya orang-orang kafir ini tidak berpikir saya lama sujud karena takut dibunuh, saya perpanjang sujud saya. Cuman saya takut mereka berpikir saya lama sujud karena takut dibunuh, maka saya percepat sujud saya. Saya hilangkan pikiran mereka itu. Jangan mereka pikir saya takut mati. Kalau tidak ada pikiran mereka seperti itu, saya akan lebih lama sujud karena saya senang kalau sujud. Habis itu dia kemudian begitu dia mau dibunuh, ada doanya dia. Dia berdoa begini, ya Allah, sampaikan keadaan saya ini kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, keadaan saya saat ini, ya Allah, tolong beritakan kepada Nabi Muhammad di Madinah.
Begitu dia berdoa minta keadaannya diberitakan kepada Nabi Muhammad dari Madinah. Lihat filmnya. Langsung Nabi Muhammad perintahkan Mikdad. Ya Mikdad. Mikdad. Kalau ada orang mampu bawa jenazahnya Hubayb bin Adi. Bawa jenazahnya keluar dari Mekah. Saya jamin dia masuk surga. Mikdad bilang, saya Rasulullah, saya akan mampu bawa jenazahnya keluar dari Mekah. Kata Nabi Muhammad, kalau kau mampu, saya jamin kamu masuk surga. Berangkat Mikdad, tinggalkan kota Mekah, kau Madinah. Berangkat sampai di kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, perjalanan berhari-hari. Itu jenazahnya itu Habib itu di alun-alun lah taruh. Dijaga. Jenazahnya dijaga, 40 orang jaga. Begitu Mikdad sampai kota Mekah, lihat dari jauh, jenazah itu udah di tiang. Ada 40 orang jaga. Mikdad lagi cari kesempatan. Kapan mereka ini lengah, dia mau bawa ini jenazah. Kenapa dia mau bawa? Di pikirannya dia jaminannya surga. Rasulullah bilang, kamu mampu keluarkan jenazahnya, lepaskan dari itu kayu, keluarkan dari Mekah, lepaskan dari kayu, kamu saya jamin surga. Begitu 40 orang jaga ini, mayat ini, engah, dia masuk, dia lepas itu dari tiang, gendong, dia bawa dengan kudanya, dia bawa lari. Setelah udah jauh dia bawa lari, baru 40 sadar tiang kosong. Lihat ada bekas arah ke sana, dikejar, didapat. Di tengah perjalanan udah keluar dari Mekah. Mikdad didapat, bawa jenazahnya Hubayb bin Adi. Begitu dia dikepung, kata Mikdad, saya angkat ini jenazah, saya letakkan di tanah, di pasir. Begitu saya letakkan di pasir, begitu pasir sedot jenazahnya Habib bin Uday dan tidak ada lagi di mana kuburnya. Tinggal saya sendiri berhadapan sama orang-orang yang mengepung saya. Saya bukalah, saya punya, dia tutup mukanya kan. Dengan serban. Tinggal mata begini. Begitu sudah dikepung, jenazah dia taruh, disedot sama tanah. Dia buka. Aku Mikdad. Mau berhadapan sama saya atau biarkan saya pergi? Kalian kenal siapa saya? Pendekar juga. Mana jenazah? Jenazah sudah tidak ada. Saya letakkan di sini udah hilang. Akhirnya mereka berunding-runding daripada adu pedang lagi, nggak ada gunanya berhadapan sama Mikdad. Mikdad juga singa. Udah, ya baiklah kita pulang aja deh. Mereka pulang, Mikdad pulang ke Madinah. Nabi Muhammad kasih jaminan dia masuk surga karena dia mampu melepaskan jenazahnya Habib dari kayu dan keluar dari Mekah. Ini iman sahabat. Paruli, ada satu sahabat namanya Abul Ala Al-Hadrami. Waktu satu peperangan di Bahrain, dia pimpin pasukan puluhan ribu mau menghadapi orang-orang yang murtadin. Itu harus naik kapal untuk tembus ke pulau depan. Musuh di pulau depan. Abul Ala bilang sama sahabat ribuan, kalian semuanya nggak usah lagi berpikir macam-macam, bilang Allahu Akbar, kita lintasi ini laut. Puluhan ribu melintasi laut dengan takbir Allahu Akbar. Jalan kuda di atas laut sampai tembus di pulau sana. Pulau sana musuh-musuh kaget. Rombongan ribuan puluhan. Semua berjalan di atas laut. Semua sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Abul Ala Al-Hadrami. Tembus. Musuh semuanya minta ampun. Taubat. Kemudian waktu mau kembali lagi, kata sahabat, bagaimana? Kita kembali bagaimana? Naik kapal? Enggak. Takbir lagi, balik. Takbir lagi.
Itu imannya sahabat. Jalan di atas laut. Bukan satu orang, puluhan ribu. La ilaha illallah Muhammad. Ya Rasulullah, imannya para sahabat. Kata Nabi Muhammad, kalau sahabat sih ketemu Nabi. Sahabat itu pangkatnya tinggi, dia ketemu Nabi. Nabi ketemu Jibril, ketemu Allah. Tidak paling menakjubkan. Ya Rasulullah, kita udah nggak tahu, malaikat bukan, para nabi bukan, para sahabat bukan. Kita nggak tahu iman siapa yang paling menakjubkan. Kata Nabi Muhammad, iman yang paling menakjubkan adalah iman umat yang tidak pernah ketemu saya. Tidak pernah lihat wajahku. Tidak pernah ketemu nabinya. Tapi dia sholat 5 waktu. Dia puasa bulan Ramadan. Dia baca Al-Quran. Dia berzikir. Dia bersilaturahmi. Dia beribadah. Dia bersedekah. Dia haji. Dia umrah. Dia berbuat baik. Padahal nggak pernah ketemu Nabi. Inilah iman yang paling menakjubkan. Aku sangat menakjubkan keimanan mereka. Selain mereka tidak menakjubkan. Sebab mereka ini istimewa. Sholat 5 waktu nggak pernah ketemu Nabi. Puasa Ramadan nggak berani nggak puasa. Biar dia dalam kamar sendirian, dia nggak berani makan minum. Makan, aduh nggak berani. Nggak ada yang lihat. Biar nggak ada yang lihat. Kenapa dia nggak mau buka? Dia punya iman, ada Allah lihat. Siapa yang kasih tahu Allah lihat? Pernah ketemu Nabi? Enggak. Pernah ketemu malaikat bilang Allah memantau? Enggak. Pernah ketemu sahabat? Enggak. Wah, keren imannya deh. Enggak ketemu Nabi, enggak ketemu malaikat, tapi punya iman. Dia merasa ada Allah. Yakin dia. Makanya orang yang berpuasa itu Allah bilang adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya pesan satu sebelum meninggal. Salah satu pesannya Nabi begini. Jangan coreng saya. Jangan coreng saya dengan perbuatanmu. Jangan coreng wajah saya di hadapan Allah. Dengan perbuatan kalian yang salah, jangan. Itu pesannya Nabi Muhammad. Artinya jangan coreng wajahnya Nabi di hadapan Allah tentang perilaku kita. Maksudnya jangan kita berlaku salah. Itu secara tidak langsung mencoreng wajahnya Nabi besar Muhammad SAW di hadapan Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi kebanggaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Rabb innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Karim ya Rahim ya Rabb ya Rahim. Nabi Muhammad kasih resep kalau mau bertambah iman, banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk dongkrak iman. Perlu didongkrak juga. Pak Yance, bukan ban aja perlu didongkrak, iman juga perlu didongkrak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya di dalam ratib itu baca la ilaha illallah 40 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lagi naik motor, naik mobil baca. Iman bertambah. Apalagi kalau lagi digoda, ada godaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Godaan yang paling berat itu apa? Godaan yang paling berat apa, ibu-ibu? Godaan perempuan. Itu yang paling berat.
Makanya kalau digoda perempuan lari. Jangan bilang gue kuat. Lu belum kena jurus perempuan. Begitu kena jurusnya juga. Jangan bilang gue kuat. Nggak ada yang kuat. Allah aja bilang perempuan itu godaannya berat. Makanya Nabi Yusuf waktu digoda Zulaiha lari. Zulaiha lah waktu goda Nabi Yusuf. Padahal dia Nabi. Dia nggak bilang gue kuat hadapi Zulaiha. Biar dia goda kayak apa, enggak. Lari Nabi Yusuf. Sebab Allah bilang godaannya la ilaha illallah. Ada satu laki-laki. Ada perempuan ketuk rumahnya. Tengah malam. Hujan-hujan lagi. Dia buka. Namanya zaman dulu kan nggak tahu siapa yang ketuk. Begitu dia buka pintu, perempuan itu langsung masuk. Kalau kena orang biasa kan ahlan wa sahlan. Sini dulu duduk. Kalau dia mau lari, perempuan itu bilang, kalau kau lari, saya akan berteriak bahwa kau ganggu saya. Saya akan umumkan dan saya akan berteriak. Kata laki-laki itu, baiklah. Kalau begitu, saya tidak lari. Tunggu sebentar di sini. Saya ke toilet dulu. Dia masuk toilet. Dia buang air. Setelah dia buang air, dia ambil kotorannya, dia lumuri dengan habis itu dia keluar, ayah kamu mau apa dari saya? Perempuannya lari. Dia pakai jurus ini Pak Sangedom. Ini jurusnya nih. Dahsyat ini jurusnya nih. Habis itu perempuan lari, dia tutup pintu rumah, dia masuk lagi kamar mandi, dia mandi. Setelah dia mandi bersih, zaman itu mungkin terbatas ya. Yang anehnya, begitu selesai dia mandi, dia keluar dari kamar mandi, baunya nggak hilang, bau busuknya nggak hilang. Jadi dia sedih, dia masuk mandi lagi, dia mandi lagi. Mungkin zaman itu pakai tanah kah, pakai apa? Tidak hilang baunya. Sampai dia sedih. Sampai dia lelah, dia tertidur malam. Waktu dia tertidur malam, dia mimpi Rasulullah. Karena dia tidur dalam keadaan pikiran, begitu dia terlihat Nabi dalam mimpi, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya badan ini bau kotoran. Padahal saya mau menghindari sesuatu yang bisa menjerumuskan saya. Ya Rasulullah, saya sudah mandi, sudah bersihkan, tidak hilang bau ini ya Rasulullah. Akhirnya dalam mimpi itu Rasulullah usap badannya. Begitu Nabi Muhammad usap badannya, selesai diusap sama Nabi dalam mimpi, dia terbangun. Begitu dia terbangun, keluar harum, bau harum dari badan. Kemana dia pergi, ke majelis taklim mana, ke jalan mana, keluar baru harum. Sampai zaman itu dia dinamakan Syabul Misk, seorang pemuda yang harum. Apa aja yang dia keluar, dia nggak perlu pakai lagi misk. Misik itu misik.
dia nggak perlu pakai parfum lagi, udah keluar 24 jam bau harum. Oleh dan sebab itu Nabi Muhammad keluarkan resep, banyaklah baca la ilaha illallah, la ilaha, terutama yang diamalkan, yang diajarkan sama Habib Zain bin Samit itu, guru kita dari Madinah. Beliau suruh baca setiap hari, baca 360 kali kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit, setiap hari hanya 360, tapi rutin nanti akan berbuah dengan buah yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan insyaAllah halal bihalal kita pada sore hari ini membawa keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan insyaAllah kedatangan kita dan kehadiran kita di majlis taklim ini menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.